Lalu kemudian ada seorang pelaku penipuan, ibu-ibu, penipuan nasabah perbankan mencuci uang di pacarnya ya, di pacar sirinya, di suami sirinya ya, pacar masih mudanya itu. Laki-laki dibelikan aset dan segala macam. Mencuci uang di anaknya, kasus Kalapas. Kalapas itu mencuci uang di anaknya loh, sampai anaknya yang kuliah itu bisa dipenjara, berhenti kuliah gara-gara bapaknya mencuci uang, menerima uang hasil narkoba, tapi dialirkan kepada anaknya. Lalu kemudian ada seorang pelaku penipuan, ibu-ibu, penipuan nasabah perbankan mencuci uang di pacarnya ya, di pacar sirinya, di suami sirinya ya, pacar masih mudanya itu. Laki-laki dibelikan aset dan segala macam ya. Lalu kemudian ada juga yang mencuci uang melalui istrinya, mencuci uang melalui kerabatnya, mencuci uang melalui pacarnya, mencuci uang melalui cucunya dan segala macam, banyak. Sehingga memang upaya-upaya pencucian uang itu banyak caranya ya. Membeli mobil, dia disuap dengan uang muka kredit mobil ya, disuap 1 miliar, dijadikan uang muka kredit mobil, nanti setahun berikutnya dilunasi mobilnya, diambil BPKB-nya semua, habis itu dijual. Sehingga kan kemudian ada penjelasan nih, uang dari mana sekian banyak, dari jual mobil, padahal uang mobilnya berasal dari hasil ilegal, dengan menggunakan tanah, dengan menggunakan nama orang lain, dengan menggunakan aset, dengan menggunakan kripto, dengan menggunakan seperti Mas Yohansli tadi sampaikan, investasi saham tapi menggunakan nama orang lain. Nah itu banyak seperti itu, Mas. Jadi prinsipnya semuanya mencoba untuk menjauhkan diri dia dengan tindak pidananya atau diri dia dengan harta kekayaan hasil tindak pidananya tadi. Jadi semakin jauh semakin susah. Diharapkan semakin susah aparat penegak hukum itu melakukan upaya pelacakan, tapi ternyata tidak juga. PPATK mempunyai metode-metode di mana PPATK berupaya untuk bisa mengikuti seluruh follow the money tadi. Ada dalam Mas Riko dan banyak. Ada yang dia melakukan, ada yang kemudian dilaporkan. Ada yang kemudian dilaporkan kepada PPATK tapi kemudian bisa dijelaskan. Contoh kasus satu ya Mas Riko yang terkait dengan dilaporkan tapi ternyata tidak ada masalah. Contohnya misalnya dilaporkan. Ini mahasiswa salah satu perguruan tinggi yang top ini biasanya dia ditransfer sama orang tuanya tuh tidak lebih dari 1,5 juta per bulan. 1,5 juta gitu ya. Tiba-tiba dia menerima uang 300 juta dari Perancis sana. Dari luar negeri dia terima uang 300 juta. Dilaporkan kepada PPATK kan ya, kenapa nih mahasiswa ini terima uang 300 juta? Tapi ternyata begitu PPATK telusuri, tanya ke Perancis, ternyata yang kirim itu adalah orang tuanya. Ya, kita tanya lagi kenapa orang tuanya kirim. Nah, ternyata orang tuanya baru jual mobil di sana. Kenapa baru jual mobil? Ternyata orang tuanya baru selesai kuliah di sana. Sehingga pada saat dia selesai kuliah ngirim mau pulang ke Indonesia, mobilnya dijual, dikirim ke anaknya. Ya, itu nggak ada masalah gitu ya. Tapi ada juga yang orang tua melakukan tindak pidana korupsi, melakukan bahkan tindak pidana narkotika, meminjam rekening atas nama anaknya. Nah, anaknya kena juga tuh di situ tuh. Ada mahasiswa yang pacaran sama seseorang yang melakukan tindak pidana pencucian uang ya kena juga tuh seperti. Jadi jawabannya memang banyak. Jadi saya Amelia dari Teknik Biomedis. Nggak tahu sih Pak, tadi mungkin udah ditanya atau belum, tapi memang terkait yang laporan transaksi uang mencurigakan PPATK ya Pak, yang katanya sampai 450.000 laporan per jam gitu. Itu mekanisme pemilihan laporan mana yang ditangani terlebih dahulu dan yang tidak itu bagaimana ya Pak? Nah, oke, Mbak Amelia. Jadi PPATK memang menerima 45.000 laporan per jam, 45.000 transaksi per jam yang dilaporkan kepada PPATK. PPATK menggunakan sistem yang namanya GoMS system ya. GoMS system itu diisut oleh UNODC yang diterapkan oleh beberapa negara maju. PPATK beli itu, diinstal di PPATK. Jadi semua data itu masuk ke dalam sistem GoML PPATK dan itu nanti diklaster sendiri oleh sistem. Nanti berdasarkan klaster dia akan ngumpul, misalnya nama si A tuh dilaporkan beberapa kali sementara dia sudah ada di dalam, nama si A itu nanti akan menyatu dengan nama yang A yang sudah pernah ada karena kesamaan tanggal lahir, kesamaan alamat, kesamaan rekening bank, kesamaan ada beberapa kesamaan, dia akan mengumpul di sana. Atas dasar itulah kemudian sistem melakukan ranking dia, yang low, yang medium, yang high. Nah, atas dasar itulah kemudian PPATK berproses. Sistem semua kita dibantu oleh sistem yang kita sebut dengan GoML tadi, Go Anti Money Laundering System, yang memang itu sistem yang diterapkan oleh beberapa FIU di dunia, FIU maju di dunia. Itu ya Mbak Amelia. Jadi
bukan kita pelototin satu persatu Mbak, itu memang masuk semua datanya itu.